Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito di segmen terakhir ya. Kita membahas terkait dengan parutitis. Kita kembalikan ke Dokter Nadia akan membahas terkait dengan tata laksana dari gondongan. Boleh kita lanjutkan, Dok? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata laksana atau pengobatan. Apa saja sih yang harus kita lakukan saat terkena gondongan? Yang pastinya sudah dibahas dan disinggung berkali-kali kalau penyakit ini tuh self-limiting disease, jadi bisa sembuh sendiri. Tetapi memang kita harus memerlukan obat-obatan yang sifatnya simptomatik atau berdasarkan gejala. Kayak misalnya pasiennya demam, nyeri, itu diberikan pereda nyeri dan pereda demam. Terus juga diberikan obat-obat kayak seperti vitamin untuk suportif supaya meningkatkan juga sistem imun pada pasien atau pada penderita. Nah, tadi kan juga sempat dibicarakan sama Dokter Junia atau disampaikan kalau misalnya si parotitis ini bisa disebabkan oleh bakteri sehingga bisa diberikan antibiotik yang pastinya harus berdasarkan penilaian dari dokter, bisa ke dokter umum atau dokter anak ataupun dokter yang terkait penyakit ini sehingga pemberian antibiotiknya juga lebih baik dan tidak asal-asalan. Terkadang juga misalnya ke apotik mau beli obat untuk gondongan langsung dikasih antibiotik dan pereda nyeri. Pereda nyerinya sih oke, tetapi apakah antibiotiknya ini dapat bekerja secara maksimal sedangkan pasien ini tidak terkena infeksi bakteri, cuman infeksi virus saja. Yang pastinya istirahat yang cukup, bisa istirahat dulu nih dalam 1-3 hari ke depan, tidak melakukan aktivitas apapun selain untuk istirahat, juga tidak menyebarkan virus ini secara lebih luas sehingga orang-orang sekitarnya yang mungkin dengan imunitas yang cukup juga menurun tidak terinfeksi. Nah, untuk pemberian makanannya itu bisa menggunakan makanan-makanan yang mungkin yang lunak atau bubur ya terlebih dahulu, atau mungkin yang bisa cepat dicerna karena yang pastinya menelannya itu kan sakit dan mengunyahnya ya. Jadi untuk pemberian makanan-makanan yang lunak itu bisa diberikan pada pasien ini. Terus biar untuk mengurangin nih rasa-rasa nyerinya itu bisa dicoba untuk dikompreskan sekitar 10-15 menit sebanyak 3-4 kali dalam satu hari menggunakan air hangat ataupun air dingin. Kalau untuk jangka waktu terkena dari gondongan ini sendiri berapa lama sih biasanya, Dokter? Biasa penyembuhannya ya? Biasanya sih sekitar 4-8 hari itu biasanya bisa sembuh sendiri. Tetapi itu tadi balik lagi jika ada keluhan-keluhan yang cukup berat bisa diberikan pengobatan. Jadi penyakitnya itu tidak makin lama atau menyebabkan komplikasi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nih, untuk pencegahannya nih sudah mungkin cukup kepo-kepo nih untuk vaksin atau imunisasinya. Jadi pemberian vaksin MMR ini atau mumps, morbilli, dan rubella ini biasanya itu diberikan pada yang pastinya yang paling wajibnya itu diberikan pada anak saat usia 9 bulan. Bisa didapatkan di puskesmas terdekat atau klinik terdekat ataupun mungkin ada rumah sakit juga yang menyediakan vaksin rubella, vaksin MMR ini. Nah, untuk meningkatkan imunitasnya lebih baik lagi sehingga tidak terkena atau terserang penyakit ini ketika usianya lebih lanjut, itu bisa diberikan pada usia 15-18 bulan, itu booster pertama. Tetapi banyak yang tidak memberikan pada booster pertama karena biasanya kalau booster ini tuh biasanya berbayar sehingga tidak ada yang gratis, jadi mungkin sedikit membebani sehingga diberikan booster kedua pada usia 5-7 tahun. Nah, ini adalah salah satu program dari pemerintah biasanya pada bulan imunisasi anak sekolah biasanya ada yang diberikan karena targetannya itu biasanya anak-anak kelas 1 SD usia 5-7 tahun. Nah, untuk edukasinya sendiri seperti yang kita tahu nih, terkadang kita itu kalau misalnya ke anak-anak atau kita sendiri itu kadang suka
tidak cuci tangan ya kalau habis Lalai ya, dokter iya, ya? habis makan kah, habis memegang sesuatu yang kotor kah, atau habis ngapain itu jarang cuci tangan. Sedangkan tangan ini merupakan sumber penyakit maupun virus maupun bakteri itu melekat di tangan kita. Sehingga kita harus rajin-rajin cuci tangan terutama saat ingin makan ataupun saat ingin melakukan sesuatu yang bersih-bersih nih yang berhubungan dengan jangan dipegang-pegang muka kita dengan tangan-tangan karena bisa jadi entahkah habis ada droplet atau habis percikan dari si batuk teman nih tadi di daerah meja sehingga bisa menyebarkan juga itu. Terus menggunakan masker medis atau kesehatan. Seperti yang kita tahu kan penyebarannya bisa lewat droplet atau udara. Misalnya ada teman kita lagi batuk, terus kita tahu nih dia ada keluhan-keluhan infeksi virus, enggak tentu juga si mumps ini atau parotitis, tapi virus-virus yang lain ataupun bakteri-bakteri lain sebaiknya kita yang ada di sekitar mereka dan mereka yang sedang sakit itu menggunakan masker sehingga tidak terjadi penularan seperti itu. Tidak berbagi peralatan mandi atau makan dengan penderita karena seperti yang kita tahu terkadang saking bestinya nih sama teman-teman tuh makan Gabung aja satu gitu ya. sendok, minum satu gelas ataupun mandi dengan handuk yang sama dan lain-lain karena sebenarnya handuk pakaian-pakaian yang sama-sama kita pakai bersama itu bisa menjadi sumber infeksi baik pun jamur, bakteri maupun virus. Terus menerapkan etika batuk seperti menutup mulut dan hidung dengan tisu itu bisa, tetapi biasanya juga kalau kita batuk tuh biasanya kayak gini. Nah, jadi karena kalau kita batuk tuh hu gitu kan, jadi itu bisa menyebarkan virus lagi, balik lagi virus, bakteri karena virus itu paling sering menyebar lewat udara. Karena ketika jangankan kita batuk, kita bicara, kita ngobrol aja itu sudah bisa menginfeksi teman kita. Ketika kita sedang sakit, apalagi kita bersin itu bisa berpuluh-puluh ribu tuh virus bakteri kita yang menyebar ke orang sekitar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Mbak. Baik dokter, kembali untuk duduk kembali, artinya pencegahannya juga sebenarnya sama dengan penyakit-penyakit lain higienis ya dokter ya? Hygiene. Nah kalau untuk dokter Junia, kita bertanya ke dokter Junia juga, ini sebenarnya pernah ngalamin gondongan gak sih? Oh pernah waktu Pernah SD. ya, jadi Iya, udah saya tahu masih ingat. rasanya ya dokter ya? Udah tahu, sakit memang. Cuman kebetulan saya vaksin, ya sakitnya masih bisa berlari-lari ya kalau anak kecil, cuman tetap istirahat di rumah. Setelah itu 4-8 hari sudah sembuh. Sudah sembuh. Kalau dokter Nadia pernah mengalami gondongan? Pernah banget nih, malah saya juga menjadi salah satu korban dari si belau ini tadi ya, Mbak. Oh, makan mitos ya. Zaman Benar, dulu ya. karena kan mungkin zaman dulu itu keluarga kurang edukasi juga sih, keluarga dokter, ya. juga tidak ada basicnya dari kesehatan. Betul. Jadi saya tuh di kasur tuh nangis sama ibu saya tuh, aduh sakit banget ini, sama ibu saya ditempelin belau, ditempelin nasi di bulat-bulat itu, Mbak. Jadi ada hewan yang kita sebutkan tadi itu di sekitar rumah tuh dilemparin tuh. Udah katanya itu nasinya udah dilempar, nanti penyakitnya bisa pindah. Setelah saya belajar di kuliah dan di lapangan ternyata itu tidak ada kaitannya. Sehingga saya pun sangat-sangat mengedukasi nih keluarga-keluarga ataupun pasien-pasien saya sebenarnya hal-hal itu tidak ada kaitannya. Sehingga yang pastinya yang kita harus lakukan yaitu pencegahan tadi dan beberapa hal yang harus dilakukan seperti istirahat lagi yang cukup, konsumsi makanan yang bergizi, jangan makan yang asam-asam dulu dan lain-lain. Ya mungkin closing statement dari dokter Nadia juga terkait dengan pencegahan yang bisa dilakukan di rumah nih agar ibu-ibu di rumah ini tidak khawatir ketika anaknya mengalami gondongan nih dokter. Baik. Mungkin ketika anak itu demam, itu pasti orang tua itu sangat panik ya. Tetapi ibu-ibu jangan panik. Yang pasti kalau misalnya demam, karena pasti keluhannya itu yang pertama demam. Jarang nih ada bengkak duluan. Demam itu bisa dikompres dengan air hangat ya, jangan air dingin. Terus bisa juga konsumsi makanan-makanan yang sifatnya bubur atau yang lunak-lunak dulu ketika anak-anak demam atau sakit. Terus istirahatkan anak-anak di rumah, jangan suruh keluar rumah dulu, dijauhkan dulu dari HP sehingga istirahatnya juga maksimal. Terus dari orang tuanya ataupun misal ada kakak atau adik itu bisa juga menggunakan masker terlebih dahulu. Karena kan seperti yang kita tahu kalau misalnya kita di dalam satu rumah itu tertutup ya rumah, mungkin ada
ventilasi dan jendela yang akan membantu udara tetap baik untuk sirkulasinya. Tetapi terkadang di dalam kamar yang ber-AC untuk penyebarannya kan lebih cepat ya, seperti itu. Jadi bisa menggunakan masker ketika beraktivitas dengan anak-anak. Baik. Begitu. Terima kasih dokter. Kalau dari dokter Junia, ini pencegahan di Indonesia ini harapannya seperti apa terkait dengan parutitis, singkat saja? Oke, mungkin bukan hanya parutitis ya, pesan saya untuk kepada orang tua di rumah, karena anak-anak itu mudah menyerap informasi dan biasanya mereka kritis untuk menyebarkan ke teman-temannya. Untuk bunda-bunda di rumah, tolong ajarkan anak-anaknya etika batuk, itu aja. Etika batuk. Betul. Baik, terima kasih dokter Junia dan juga dokter Nadia karena sudah memberikan edukasi yang penting kepada pemirsa di rumah. Cukup sampai hari ini perjumpaan kita, pemirsa, kita akan berjumpa lagi besok. Terus saksikan Senin hingga Jumat Dokter Kito. Jangan kemana. Terima kasih, saya Helda Amelia undur diri.